Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 12 IPS 3 akan mempresentasikan materi mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan saya, Rizky Nur Hamzah, nomor absen 26. Nama saya Rizky Juliansah, absen 25. Nama saya Salsabila Azharah, nomor absen 27. Nama saya Sandri Komalsari Iskandar, absen 28. Nama saya Sandy Kurniawan, absen 29. Saya Syifa Julpa Nabila, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Berbeda dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia adalah hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seseorang pekerja akan mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidup. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Selain itu, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kewajiban tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing.
menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga juga berhak memperoleh kehidupan yang layak. Kewajiban menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Mengikuti kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hak memperkaya seni, budaya daerah, dan budaya nasional. Setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama meskipun berada jauh dari tempat tinggal aslinya. Kewajiban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta keutuhan NKRI, cinta terhadap tanah air dan bangsa, memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab. Memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Hal ini diwujudkan dengan adanya kebebasan dalam berpendapat dan berorganisasi. Kewajiban musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Setiap orang bebas berpendapat sehingga tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Mempercayakan kepada wakil rakyat untuk melakukan musyawarah dan menjalankan tugasnya. Mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup yang sama. Kewajiban menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat, melatih hidup sederhana, hemat, dan tidak berlebihan dan tidak boros. Selalu bekerja keras menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Dengan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan hak warga negara berikut diantaranya. Poin pertama yaitu mensejahterakan dan memakmurkan warganya. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular. Masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Poin yang kedua yaitu melaksanakan ketertiban. Peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam dunia internasional. Dunia yang aman dan damai tentu menjadi harapan semua manusia termasuk Indonesia. Poin yang ketiga, melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami. Salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pengertian bersama bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Poin yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Salah satu etika paling mendasar di dalam Al-Quran ialah menegakkan rasa adil. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan bentuk dan sistem pemerintahan seperti apapun, yang dijalankan mau kerajaan atau republik. Yang penting adalah keadilan harus betul-betul ditegakkan di dalamnya.
contoh dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu 1. Proses penegakan hukum belum optimal, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Yang kedua, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, semakin merebak kasus pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT. Yang keempat, banyak terjadi kekerasan, mengatasnamakan agama, seperti perusakan tempat ibadah. Dan yang kelima, tingginya angka putus sekolah. Yang kedua ada contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara, yaitu 1. Melakukan aksi terorisme. Kedua, membentuk gerakan separatisme yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Ketiga, tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. Keempat, membuang sampah sembarangan. Kelima, mendengar aturan lalu lintas. Keenam, merusak fasilitas negara. Ketujuh, tidak membayar pajak kepada negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, ada upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu diantaranya dengan cara 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. 3. Meningkatkan kualitas layanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga politik untuk setiap penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan tentang prinsip-prinsip bernegara kepada masyarakat melalui lembaga formal atau non-formal. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Yang kedua, tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. 1. Kepolisian menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk menciptakan rasa aman. 2. TNI menangani kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis atau ancaman keamanan dari luar negeri dan sebagainya. 3. KPK menangani kasus korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini saya akan menyimpulkan rangkuman tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. 1. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sikap egois, mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum belum optimal. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjunjung hukum tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyaknya kasus HAM. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjamin HAM tindak kekerasan atas nama agama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjamin kebebasan beragama. Angka putus sekolah tinggi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak mendapatkan pendidikan, pelanggaran hak cipta. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara diakibatkan sifat egois dan rendahnya kesadaran. Contoh pengingkaran kewajiban. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan lain. 3. Merusak fasilitas. 4. Tidak membayar pajak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.